Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Kevin dan Mas Excel. Ya, langsung saja. Waktu yang tepat saya berikan Mas Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tauhid sebagai prinsip etika. Apa yang kalian tahu tentang tauhid? Saya tahu. Esa. Esa, Allah. Terus prinsip pendirian, ya, pegangan atau ya. Terus etika, ya, ilmu yang membahas dapat disimpulkan berarti menjadikan keesaan Allah sebagai sumber dan arah untuk ya untuk menjadikan perbuatan manusia menjadi moral, sehingga kita bertindak sehingga kita bertindak menjadi kesadaran akan keesaan Allah, sehingga kita setiap bertindak dilandasi dengan keesaan Allah, seperti berangkat kuliah mencari ridho Allah. Gitu. Lanjut ke poin yang pertama, ada namanya humanisme. Tauhid menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk tujuannya untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Ketaatan kita kepada perintah Allah adalah passion d'être manusia, atau alasan untuk ada atau tujuan hidup manusia. Tauhid juga menegaskan bahwa manusia karena di dalam Al-Quran Allah memberikan amanatnya kepada manusia, suatu amanat yang tidak bisa dipikul oleh langit dan bumi, dan hanya manusialah adalah satu-satunya makhluk yang mampu melaksanakannya. Amanat tersebut berupa pemenuhan unsur etika. Manakala kehendak ilahi direalisasi, dan manusia adalah makhluk yang mampu merealisasikannya karena kemerdekaannya. Manakala kehendak ilahi
realisasikan melalui hukum alam, tentu realisasi tersebut tidaklah bersifat moral, melainkan elemental atau utiliter. Dan hanya manusialah yang mampu merealisasikannya dengan kemungkinan dia melaksanakannya atau tidak sama sekali, atau justru sebaliknya, atau setengah-setengah. Dan maksudnya poin pertama ada humanisme Islam. Apa itu humanisme Islam? Humanisme Islam itu adalah suatu pendekatan yang menekankan nilai kemanusiaan dan etika dalam beragama, tentunya dalam konteks Islam. Dan apa hubungannya dengan prinsip etika? Humanisme Islam bersumber dari tauhid. Tauhid menegaskan bahwa manusia memiliki martabat karena hubungan spiritualnya dengan Allah, dan dari sinilah lahirnya prinsip-prinsip etika yang mengatur hubungan manusia dengan sesama maupun dengan pencipta. Terus ada tujuan penciptaan manusia. Apa sih tujuan penciptaan manusia? Manusia diciptakan untuk mengabdi dan menyembah kepadanya. Dengan menggunakan terminologi keagamaan dan juga teknologi seni kuno, Islam menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi dan menyembah kepadanya, selainnya hanya untuk pasangan. Dan apa hubungannya penciptaan manusia dengan prinsip etika? Belum tahu. Tanpa akidah yang kuat, manusia mudah kehilangan arah dan tanpa memahami tujuan penciptaannya. Akidah tidak membuahkan amal dan etika yang nyata. Lalu ada Sri Citra Utami. Sosial manusia. Sosial manusia adalah keadaan fitrah yang dijaga dan diberi
dipelihara melalui akidah. Akidah sebagai prinsip etika memastikan bahwa segala perbuatan manusia diarahkan untuk menjaga kesucian dan kesucian diri, karena semua tindakan manusia dilandasi oleh iman kepada Allah dan tanggung jawab di hadapannya. Hubungannya dengan prinsip etika Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Tidak menentukan di mana tempatnya dan di mana keluarganya, di mana dilahirkannya. Selanjutnya ada citra Tuhan. Manusia demikian dinyatakan oleh Al-Quran sejalan dengan pandangan Yahudi dan Kristen, diciptakan menurut citra Tuhan. Yang berdarahnya Islam dilahirkan dari bawaan lahir. Hubungannya dengan prinsip etika. Citra Tuhan, keteladan moral atau sifat-sifat Allah, tauhid menuju landasan keyakinan bahwa hanya Allah sumber nilai dan kebaikan. Keduanya bersatu membentuk etika Islam, di mana manusia berbuat baik karena ingin mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai dalam hidup. Selanjutnya ada aksionalisme. Suatu pendekatan yang menekankan pentingnya tindakan dan aksi dalam mencapai tujuan dan menciptakan perubahan dengan membawa penghayatan etika yang menginternalkan dari Yahya dan Nabi-Nabi Semit dan masa selanjutnya menuju konklusi logisnya. Seperti Yesus sih Nabi bukan? Nabi Isa. Tuhan. Oh, di sini ada Nabi alaihissalam. Nabi Yesus alaihissalam. Beda bahasa. Beda bahasa.
dalam bahasa Kristen. Ini dalam konteks kalau dalam Kristen ya Yesus. Hubungannya dengan prinsip etika, aksialisme tanpa tauhid tidak akan bisa kehilangan arah moral. Tapi tanpa aksi, iman menjadi pasif. Keduanya bersama melahirkan etika Islam yang aktif dan bertanggung jawab dan berorientasi pada pengabdian kepada Allah. Selanjutnya ada umatisme. Umatisme adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan umat manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Jadi mensyaratkan pelaku tersebut melibatkan orang-orang lain dalam tindakannya sebagai rekan atau pelaku kooperator. Tujuannya adalah menjadikan aksionalisme bersifat kolektif, membawa orang lain atau membawa orang lain. Hubungannya dengan prinsip etika, umatisme adalah manifestasi sesuai dari tauhid sebagai prinsip etika. Tauhid menanamkan nilai moral, umatisme mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial. Terus ada universalisme. Universalisme adalah suatu konsep yang menekankan bahwa ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang universal dan berlaku untuk semua manusia tanpa memandang perbedaan ras, budaya, dan lain-lain. Universal Islam adalah mutlak dan tanpa pengecualian, sebab Tuhan adalah penguasa dan pemilik segalanya tanpa kecuali. Hubungannya dengan prinsip etika, tauhid menuju menegakkan kesatuan Tuhan, menuju menumbuhkan kesatuan nilai dan kemanusiaan, dan melahirkan etika yang universal. Selanjutnya ada kehidupan dan penegasan dunia. Kehidupan dan
penegasan dunia adalah suatu konsep dari esensi pengalaman keagamaan. Islam dapatlah disimpulkan bahwa Tuhan telah menampakkan manusia di dunia yang akan dua konsep yang saling terkait, di mana penegasan dunia dapat membantu seseorang untuk menghadapi kehidupan dengan positif dan bermakna. Hubungannya dengan prinsip etika, tauhid menentukan manusia untuk hidup etis di dunia, karena seluruh tindakannya terikat pada kesadaran akan keesaan Allah dan pengawasan Allah. Dan selanjutnya akan didalami oleh saudaraku. Ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Kevin atas penjelasannya. Yang selanjutnya akan dipresentasikan lagi oleh Mas Excel. Waktu dan tempat dengan Bagusan nunggu suaramu. Iya. Oh, video. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prinsip etika dalam tauhid. Tauhid dalam prinsip etika itu adalah menjadikan keesaan Allah sebagai dasar nilai moral yang menentukan manusia untuk berbuat benar, adil dan bertanggung jawab. Dan jika alam semesta secara alami tunduk pada hukum Allah, maka manusia dengan akal dan kehendak harus secara sadar dan moral menunjukkan dirinya kepada kehendak ilahi. Artinya prinsip etika itu adalah prinsip moral yang menentukan bahwa etika seseorang itu berbeda. Prinsip etika juga dibagi menjadi 8. Yang pertama, humanisme. Ada yang tahu humanisme itu apa? Human. Manusia. Gak tahu. Ya. Apa tuh? Humanisme itu adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan bermartabat, namun tetap dapat hubungan yang tunduk kepada
Humanisme itu hubungan antara manusia dan Tuhannya sebagai tunduk. Adapun taklif itu adalah landasan bagi kemanusiaan, makna dan kedudukannya. Lebih tepatnya adalah pemberian beban tentang tanggung jawab seorang manusia. Humanisme Islam itu juga mencakup beberapa aspek. Yang pertama, humanisme tentang tauhid. Humanisme tauhid dalam Islam itu mencakup beberapa aspek, yang antaranya ketakwaan pada Allah, pada Allah. Yang kedua, manusia yang dihormati sebagai ciptaan Allah. Tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Dan ada firman Al-Quran, ada firman di dalam Al-Quran bahwa dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Kesimpulan dari tujuan penciptaan manusia bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga,
Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan suci atau masih bersih dari dosa maupun tanpa dosa warisan. Jadi intinya manusia itu lahir masih suci, belum ada dosa ataupun yang keempat, manusia sebagai ciptaan Tuhan. Cinta Tuhan. Dalam Al-Quran menyatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk citra Tuhan, sejalan dengan pandangan Yahudi dan Kristen. Namun dalam Islam berbeda dengan Kristen karena Islam menganggap citra Tuhan itu sebagai sifat bahwa dan permanen dalam diri manusia, bukan sesuatu yang bisa hilang akibat dosa. Jadi intinya adalah bahwa Islam memandang manusia itu sebagai makhluk istimewa karena membawa ruh dan akal yang berasal dari Tuhan. Kelima, aksionarisme. Aksionarisme itu adalah suatu perdebatan terhadap yang sekarang kaum lingkungan yang saat ini dominasi dalam kaum Faris dan Sami. Etika mereka bersifat lahir dan formal. Lalu datang Yusuf untuk membawa aksi terorisme moral. Yahudi itu membawa inti ajaran Yesus itu adalah moralitas tidak diukur dari akibat perbuatan, tetapi dari niat-niat yang murni dan tulus karena cinta Tuhan menjadikan perbuatan baik, perbuatan itu bersifat batinnya dan personal. Ada juga dukungan dari pemikiran filsafat, ada dua. Yang pertama itu
Agustinus itu mengungkapkan bahwa cinta Tuhan dan perbuatan apa yang kamu sukai. Yang kedua itu oleh Immanuel Kant mengungkapkan bahwa kebaikan pada hakikatnya adalah niat yang baik. Dari kesimpulan dua itu bisa kita ambil bahwa ajaran Yesus menekankan etika intel. Yang keenam adalah humanisme. Humanisme adalah konsep etika sosial dalam Islam yang menekankan bahwa tindakan mereka harus melibatkan orang lain sebagai pelaku bersama objek. Humanisme memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tindakan bersifat kolektif dan persuasif seperti tindakan positif atau negatif. Semua pelaku memperoleh nilai moral bersama. Dilandasi niat ikhlas karena Allah bukan paksaan. Tujuan humanisme adalah membentuk masyarakat beriman yang bekerja sama. Intinya adalah humanisme itu adalah semangat bersamaan moral dalam Islam atau bermasyarakat. Yang ketujuh, universalisme. Universalisme itu bersifat menyeluruh atau mencakup semua aspek dan juga seluruh umat manusia. Universalisme di dunia ini dibagi menjadi dua. Pertama, adalah dalam Islam. Darul Islam ini adalah wilayah hukum dan kedamaian. Yang kedua adalah Darul adalah wilayah penolakan terhadap Tuhan. Kesimpulannya adalah Muslim
Islam memandang dunia bukan sebagai barang untuk menciptakan kesalahan, tetapi sebagai tempat manusia menghadapi kepada Allah melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan Islam itu adalah seperti beribadah kepada Allah. Pendekatan Islam juga menyangkut beberapa aspek sikap Islam terhadap dunia dimanfaatkan secara moral bukan sengaja. Intinya adalah Islam menolak pandangan bahwa dunia bukan sumber dosa. Nilai ibadah dalam tindakan seperti setiap buka yang digunakan karena Allah bernilai ibadah. Islam juga mencakup bahwa aktivitas seperti pengajaran, belajar dan bekerja jadi ibadah bukan dinilai sehingga dinyatakan karena Allah SWT. Kesimpulannya bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan untuk spiritual dan duniawi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan, kami beri 3 pertanyaan. Tiga pertanyaan. Silakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Apa yang menjadi motivasi terbesar bagi seseorang untuk beretika baik jika apa yang menjadi motivasi terbesar seseorang untuk beretika baik jika yang menjadi dasar itu adalah tauhid?
Intine motivasi Motivasi terbesar bagi seorang untuk beretika jika yang menjadi dasar itu adalah tauhid. Mas iya laras monggo Silakan dijawab Mas Kevin dan Mbak Nisa. larang ya Ini lagi. menurutmu adalah satu Kultum Ustaz. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Kadis. Apakah tauhid menjadi bekal utama dalam prinsip beretika? Mengapa demikian? Karena di dalam tauhid itu mencantumkan perihal baik dan buruk seseorang yang dalam menyampaikan atau berpendapat atau sudah hukum sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Dari menjadikan keimanan menjadi arah Ajaran Islam. Hani sing kakak. Kan tidak kosong kan mengajarkan video tentang ajaran Al-Quran baik-baik. Jadi pada kita kan yang termasuk hal-hal baik yang dilakukan oleh Al-Quran. Konten. Adilnya juga bagaimana peran tauhid dalam mempengaruhi etika kita. Peran tauhid menjadikan landasan atau arah untuk perbuatan kita sehari-hari. Jadi dari sumber jika sebagai hamba Allah. Jadi berpatok pada dalil atau
mahasiswa bertanya berikutnya, apa motivasi terbesar orang untuk beretika? Ya itu tergantung orangnya. Kalau orangnya itu memang mau mendalami ilmu etika, atau etika itu kan sebenarnya seperti sopan santun atau hukum, hal yang positif. Itu kan ada orang juga yang tidak mau biar orang mau, ya kita ajar pelan-pelan agar bisa mendalami etika atau perbuatan yang baik. Motivasi besarnya itu loh, motivasinya dia dalam beretika itu Motivasinya juga motivasi agar orang itu mau beretika baik itu kan. Motivasinya ya pelan-pelan itu ya diberi arahan lah supaya mengenal etika baik, perilaku yang sopan. Kevin, paham nggak soal itu? Sudah masuk nggak? Enggak, maksudnya motivasi yang paling Nyampur kita sebagai hamba Allah harus menjalani keseharian dan berjalan sehingga kita secara etika yang baik dan positif. Soalnya sopo. geng. Dialkan lagi. Kawan. Tidak, tidak saya percaya. Tidak ada. Sebutkan nama. Katanya sudah. Iya ora. Iya Aduh, ora. aduh. Yang saya jawab hal itu